Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini sudah bergabung di kelas Zoom ini, kelas D0908, kelas Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa membuka kameranya sebentar untuk kita mengawali pembelajaran ini. Kemarin ketua kelasnya siapa ya Pak ya? Pak Atep, Bu. Pak Atep ya? Belum ada ya Pak Atepnya ya? Apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain ini yang belum bersuara, kita pemanasan dulu bersuara ya Bapak Ibu ya. Silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Nah, jadi terlihat. Silahkan, ini sudah ada 10 orang, 11 dengan saya. Bapak Ibu izin mengawali materi hari ini 5 menit lebih awal dan nanti akan berakhir 5 menit lebih awal juga Bapak Ibu karena saya harus pindah di link Zoom yang lain gitu. Jadi agar yang tersampaikan ke Bapak Ibu juga bisa maksimal. Hari ini nanti Bapak Ibu akan saya bersamai selama 3 jam dengan materi yang pertama adalah pemaknaan hasil AKMI ya Bapak Ibu. Lalu kita ke wawasan literasi sosial budaya dan terakhir nanti ada desain pembelajaran literasi sosial budaya. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu tahu kemarin ada AKMI sebagai tes diagnostik pada siswa madrasah. Nah, ini kelanjutan dari materi tersebut adalah pemaknaan dari hasil AKMI itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memaknai hasil AKMI itu sendiri. Sebelum materi saya mulai, saya mohon silahkan ada yang membantu untuk berdoa dulu di awal pembelajaran ini. Mungkin Pak Agus Rohimat bisa membantu, Pak. Silahkan untuk teman-teman bisa berdoa dulu bersama. Silahkan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran latihannya dimulai, marilah kita berdoa sejenak, merenungkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita semua diawali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Agus Rohimat yang telah membantu kami untuk bisa memimpin doa bersama teman-teman kelas 0908. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan pada madrasah masing-masing dan bisa meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah masing-masing. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pemaknaan hasil AKMI Bapak Ibu.
Jadi apa yang harus kita lakukan saat nanti hasil AKMI madrasah itu keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari materi ini nanti Bapak Ibu dapat memaknai hasil AKMI berdasarkan dari CP. Nah kemarin CP, CK. Karena kemarin hasil AKMI itu ditentukan dari CK-nya atau capaian kompetensinya. Nah, Bapak Ibu dalam merumuskan langkah-langkah rekomendasi nanti sesuaikan dengan capaian kompetensinya secara tepat. Nah, ini pentingnya di sini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu nanti bisa memaknai hasil AKMI dengan tepat, otomatis dalam membuat desain pembelajaran, baik itu literasi sosial budaya ataupun literasi yang lain, diharapkan itu tepat dengan hasil AKMI-nya dan tepat sasaran untuk peserta didiknya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita berpendapat dulu Bapak Ibu. Apakah madrasah Bapak Ibu sudah melaksanakan AKMI? Jika sudah dilaksanakan, apakah Bapak Ibu telah menerima laporan hasilnya? Jika memang sudah, apa saja yang tercantum pada laporan hasil AKMI tersebut? Kalau memang belum, Bapak Ibu bisa sharing saja apa terkait dengan pelaksanaan AKMI, apa yang perlu dipersiapkan, atau apa yang ada di pikiran gambaran Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan hasil AKMI kemarin. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya ya, sembari ini menunggu teman-teman yang lain. Silahkan bisa raise hand Bapak Ibu, kita santai pelan-pelan tapi kita tetap melaju. Silahkan Bapak Ibu. Ini kelas ini kemarin ramai loh Bapak Ibu. Pesertanya udah aktif semuanya. Silahkan bisa memberikan pendapatnya. Silahkan Bapak Ibu kita berbagi pengetahuan, ilmu di pagi hari. Kami Ibu sudah, Bu. Jamilah, ya silahkan Ya, Ibu Jamilah akan berpendapat. AKMI pada tanggal awal Oktober, tapi hasilnya belum ada, Bu. Belum keluar. Oh begitu. Di sponsor, ya. Berarti pada madrasah Ibu Jamilah sudah melaksanakan AKMI, namun hasilnya belum keluar ya Ibu ya. Bisa diceritakan sedikit Bu saat pelaksanaannya ataupun persiapan-persiapannya begitu? Pelaksanaannya cukup lumayan bagus ya, karena kami siapkan untuk persiapannya, kami menggunakan laptop ya semuanya, bagi berapa sesi, mungkin 3 sesian, 80 siswa itu. Untuk pelaksanaannya alhamdulillah kondusif. Ya, terima kasih Ibu Jamilah sudah mengawali berpendapat di pagi ini. Sampai 3 sesi ya Bu ya, semangat sekali. Karena memang peserta didiknya banyak ya Bu ya. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat, bisa klik reaction, klik raise hand Bapak Ibu. Ya, Bapak Atep Hasan, silahkan Bapak Atep. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa bergabung. Ya, tidak apa-apa Pak, kami memaklumi. Eh, Alhamdulillah kami di Mas Satu Bandung sudah melaksanakan tahun kemarin. Kita sudah ada hasilnya, sudah keluar hasilnya, rapotnya sudah keluar, rapot untuk madrasahnya sudah keluar, dan rapot untuk para siswanya juga sudah keluar. Eh, Tahun kemarin kita
dilaksanakan sekitar 3 hari dengan 3 sesi. Hah? Itu mungkin Bu, itu aja Oh hasilnya begitu. sudah Berarti sudah. tahun ini nggak melaksanakan ya Pak? Kalau tahun sekarang kemarin itu kita jadi validasi yang ngapinya. Kita Oh, ini yang nah, uji uji, keterbacaan itu ya Pak? yang uji validasi Oh, keterbacaan. ya, ya, ya. Oke, memang yang uji validasi keterbacaan tidak melaksanakan betul-betul Pak. Nah, Ah, berarti nanti ada perbedaan itu Pak, perbedaan di raport AKMI-nya karena di tahun lalu kan masih menggunakan 5 kompetensi ya Pak ya. ya, tapi sama sih. Tahun-tahun Tapi yang tahun kemarin, iya betul Bu, kita ya udah belum CK ininya. ya Pak. Iya iya, Ya, ya. Terima kasih Pak Atep iya Bu, Hasan sama-sama Bu. sudah berbagi bersama kami. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Cek-cek. Halo Bapak Ibu yang lain. Bisa dibuka kameranya atau kalau misalnya terkendala sinyal silahkan bisa raise hand sambil menutup kamera juga tidak apa-apa Bapak Ibu kalau memang terpaksa. Tapi Bapak Ibu harus aktif eh, pada kelas ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Agus mungkin yang terlihat di sini bisa berbagi pengalamannya. Sama Bu, karena saya dengan Pak Atep satu sekolah. Oh, satu sekolah dengan Pak Iya, Atep iya, gitu. iya. Oke, oke. Berarti memang tahun ini tidak melaksanakan ya Pak, hanya uji Tidak, iya. keterbacaan di bulan apa itu ya? Saya juga lupa. Bulan September kayaknya ya Pak ya. Iya, iya. Uji keterbacaan dan validasi ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti nanti kita belajar tentang CK ya Pak ya, karena yang 5 tingkatan kemarin itu sudah tidak kita gunakan. Kita sekarang masuknya ke capaian kompetensi, gitu. Silahkan ibu-ibunya ini mana ya? Saya panggil aja. Ibu Ani Datun, ada orangnya kah? Assalamualaikum Bu Ani, ada orangnya tidak ini? Oh, ternyata tidak ada. Ibu Ai Yani, Ibu Ai, tidak ada juga. Saya panggil dari yang belakang dulu. Bapak Yosep, oh Ibu Ai ada. Bu Ai, halo. Silahkan Ibu Ya, Ai Bu. bisa memberi pendapatnya berkaitan dengan hal ini, Bu. Silahkan Ibu. Maaf, Bu. Saya baru masuk ya, Bu. Ya, apa-apa, silahkan. Mengenai pendapat pendapat apa ya, Bu? Hasil Pelaksanaan AKMI di madrasahnya, Bu. hasil AKMI. AKMI ya. Oh, AKMI. Untuk di sekolah kami belum ada pengalaman dari AKMI ini. Belum ada pengalaman baru kali ini. Baru kali ini saya mengikuti kegiatan AKMI di sini. Pelaksanaannya bagaimana, Bu? Bisa diceritakan sedikit biar teman-teman juga tahu gitu, Bu. Maaf Bu, ya sebelumnya untuk pengalaman AKMI saya di sini belum pernah ya, baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Ya, mudah-mudahan untuk kali ini saya bisa tahu ya gimana AKMI itu.
Oh gitu ya, oke. Terima kasih Ibu Ayani. Selanjutnya saya panggil dulu yang belum pernah bersuara Bapak Ibu. Hmm, Bapak Solehudin, ada tidak ya ini ya? Ada Bu, Oh, cuman ada. jaringannya Bu Ya, putus-putus, jadi nggak tidak jelas. apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Bapak, madrasahnya sudah melaksanakan AKMI belum Pak? Udah pernah sekali Bu. Oh ya, bisa bercerita berkaitan dengan hal itu Pak? Iya Pak, opsi pilihan anu eta teh Kalau untuk AKMI paling kendalanya di ininya Bu. Kalau untuk AKMI sih di kita paling jaringan sama peralatan sih alhamdulillah, cuman di jaringannya Bu. Jadi jaringannya sampai sini juga masih putus-putus Bu. Oh, seperti itu berarti kesalahan jaringan ya Pak ya saat pelaksanaan Iya ya. Bu. Tapi Terima kalau untuk kasih. pelaksanaan alhamdulillah lancar, cuman jaringannya aja Bu. Oh, gitu ya. Terima kasih Bapak Solehudin. Iya Bu. Selanjutnya Bapak Nurdin ada nggak ya ini orangnya? Hadir Bu. Oh, hadir. Silahkan Pak, bisa berpendapat. Madrasah kami belum pernah melaksanakan Bu, baru kali ini. Jadi belum ada pengalaman. Oh, begitu. Berarti baru tahun ini ya Pak ya, Iya pelaksanaannya. Bu, baru. Dan Iya apakah betul. sudah diterima raport AKMI-nya Pak? Belum Bu. Oh, belum juga. Baik. Terima kasih Bapak Nuruddin. Selanjutnya ini Sama. Pak Aris ada nggak ya? Sekalian saya ngabsen ya Bapak Ibu. baru masuk Bu. Baru masuk Bu. Barusan putus-putus suaranya. Ya, siapa ya ini yang berbicara? Pak Heri, Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri akan berpendapat, silahkan boleh Pak Heri. Baru masuk Bu. Belum menyimak, baru Bu, masuk. saya baru Barusan masuk. sinyalnya putus-putus. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita baru sharing bersama ya Bapak Ibu tentang pelaksanaan AKMI pada madrasah Bapak Ibu. Nah, apakah sudah ada raport AKMI-nya? Kalau sudah silahkan Bapak bisa berbagi. Kalau belum silahkan Bapak Ibu juga berbagi berkaitan pelaksanaannya. Silahkan Bapak Ridwan dulu ya. Teman-teman yang lain bisa raise hand. Habis Bapak Ridwan nanti Pak Yosep ya. Silahkan Pak Ridwan. Orang bicara raya. Halo Pak Ridwan. Pak Ridwan. Oh, Apakah cek. madrasah Bapak Ibu sudah Ya. Ya, alhamdulillah Bu, Silakan, Pak. sekolah kami sudah mengadakan AKMI kemarin tanggal 10-11 Oktober ya. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana walaupun hasilnya belum keluar. Gitu. Alhamdulillah bisa diikuti dengan baik oleh semua siswa. Itu mungkin pengalaman saya. Ya, terima Jelas Bu ya? kasih Pak Ridwan. Iya, Jelas. sama-sama Bu. Iya. Berarti sudah melaksanakan di tahun ini, namun raportnya belum keluar ya Pak ya. Terima Betul. kasih. Iya. Selanjutnya Bapak Ya. Yosep, silahkan. Ya, Bu, terima kasih. Untuk sekolah kami sebenarnya sama dengan Pak Ridwan, Bu. Jadi sudah melaksanakan tanggal 10-11 Oktober kemarin, tapi hasilnya belum muncul. Berarti Untuk baru kali ini ya Pak pelaksanaannya, ya? ya, Baru satu kali ini pelaksanaannya. ya baru pertama kali. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosep. Silahkan Bapak Ibu yang lain berbagi berkaitan pelaksanaan AKMI dulu ini kita sambil pemanasan di pagi hari ini Bapak Ibu.
terutama madrasah yang memang sudah melaksanakan bisa berbagi di sini. Silakan Bapak Ibu. Jika memang pelaksanaan AKMI pada madrasah Bapak Ibu pada tahun ini, nanti Bapak Ibu akan menganalisa berkaitan dengan hasil raportnya pada capaian kompetensi atau CK-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini nanti. Karena hasil AKMI itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, maka diharapkan setelah hasil AKMI itu keluar, maka Bapak Ibu bisa menganalisa hasil tersebut berdasarkan capaian kompetensi siswa dan bisa membuat perencanaan pembelajaran. Ya, jadi hasil itu digunakan untuk fondasi Bapak Ibu dalam peningkatan mutu pembelajaran. Langkahnya melalui pembuatan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti pada materi desain pembelajaran kita akan mencoba memodelkan Bapak Ibu. Jadi seperti apa pembelajaran yang nantinya tepat kita aplikasikan kepada peserta didik sesuai dengan hasil capaian kompetensi pada AKMI. Setelah kita bisa melakukan perencanaan pembelajaran, maka kita bisa melakukan pengembangan pembelajaran, Bapak Ibu. Dari situ akan kita kembangkan beberapa model-model pembelajaran berbasis literasi, Bapak Ibu. Nah, model-model pembelajaran berbasis literasi nanti juga akan saya sampaikan pada materi desain pembelajaran. Nah, setelah merencanakan, melakukan pengembangan model, maka Bapak Ibu seperti biasa pelaksanaan pembelajarannya. Jadi setelah RPP-nya jadi, pemodelannya jadi, CK-nya dimasukkan di dalam perencanaan tersebut, maka proses pembelajaran itu bisa berlangsung, Bapak Ibu. Jadi hasil AKMI itu sangat penting sekali, apalagi hasil AKMI nanti juga berkaitan dengan masing-masing personal atau setiap peserta didik. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Pak Ridwan bisa lower hand dulu. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemarin pencapaian kita, Bapak Ibu ada pada jenjang MA, maka CK rentang untuk MA, CK berapa Bapak Ibu? CK 5. CK 5 sampai 5 sampai 9. Ya, sampai 6, 7, 8, 9. Mulai dari CK 5 sampai CK 9 MA ini. Terima kasih, betul sekali. Jadi mulai CK 5, 6, 7, 8, 9 atau rentangnya adalah CK 5 sampai dengan CK 9, Bapak Ibu, betul. Nah, 9. standar CK pada MA itu ada di CK berapa, Bapak Ibu? Gimana, Bu? Standar CK pada jenjang MA itu ada pada CK berapa? CK 7, Bu. CK berapa, Bapak Ibu? CK 5, Bu. CK 5, Bu. Standarnya CK 5. 5 sampai 7, Bu. 5 sampai 7 rentangnya, betul. Tapi standarnya ada di CK berapa, Bapak Ibu? CK 5 standarnya. CK 5. Standarnya adalah CK? CK 5. CK 5, Bu.
CK5, Bu. Bukan CK5. TK3 7, Bu. 7, Bu. 7 ya. 7. 5 sampai 7, Bu. 7 sampai Ya. standar nomor 7. Ya, jadi begini Bapak Standarnya Ibu. CK7. Jika rentang CK-nya dimulai CK5 sampai Sampai CK9. 9. Namun untuk standar MA itu ada pada CK7 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami rentang dengan standar. Jadi standar MA itu ada di CK7. Jadi siswa bisa turun 2 CK, yaitu 6 dan 5. Namun siswa juga bisa naiknya 2 CK, CK8 dan CK9. 9. Berarti Jadi di pada tengah-tengah ya, Bu. pada jenjang MA ini dimungkinkan anak MA itu memiliki capaian kompetensi yang sama dengan anak MTS. Karena di sini ada CK irisannya ya Bapak Ibu ya, dengan MTS yaitu CK5 dan CK6. Jadi bisa jadi anak MTS memiliki CK seperti anak MA 5 dan 6. Dan anak MA memiliki CK seperti anak MTS 5 dan 6 juga. Namun CK tertinggi memang ada pada jenjang MA, yaitu CK 9, Bapak Ibu. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan. Yang jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya, jelas. Selanjutnya lagi kita ke raport AKMI-nya. Nah, jadi yang pertama, hasil dari AKMI ini berupa laporan hasil AKMI ya Bapak Ibu, atau berupa raport AKMI. Yang kedua, pada raport AKMI tahun ini, di situ memuat capaian kompetensi, Bapak Ibu. Dan karena kita ada pada jenjang MA, maka CK-nya nanti keluar mulai CK5 sampai 9. Namun CK standar untuk siswa MA adalah CK7 ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, memuat deskripsi. Setiap CK memiliki deskripsi dari CK tersebut. Deskripsi masing-masing CK nanti akan dijelaskan pada materi wawasan literasi, Bapak Ibu. Kalau di membaca berarti di wawasan literasi membaca. Kalau di sosial budaya berarti nanti wawasan literasi sosial budaya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti selain mencermati CK pada peserta didik, juga mencermati deskripsi CK-nya, Bapak Ibu. Jangan hanya tahu, oh ini CK6. Tapi Bapak Ibu tidak tahu deskripsi dari CK6 per literasinya. Karena setiap literasi nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti kemarin ada kompetensinya ya Bapak Ibu. Tiap literasi memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi itu nanti yang akan kita jadikan fondasi atau dasar dalam kita memasukkan model pembelajaran literasinya. Jadi dari CK keluarlah deskripsi, di deskripsi itu ada kompetensi yang harus peserta didik miliki. Dan disitulah nanti yang kita kembangkan di dalam model pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada rekomendasi Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil AKMI. Nah, nanti pada raport AKMI-nya juga ada rekomendasi berkaitan dengan hasil capaian kompetensi peserta didik. Seperti itu. Inilah yang nantinya akan keluar pada laporan hasil AKMI atau raport AKMI peserta didik. Silahkan jika ada yang ditanyakan.
Jadi bisa kita simpulkan dalam memaknai hasil AKMI berarti kita bisa memahami kompetensi tiap literasi yang dijabarkan secara berjenjang pada setiap CK atau capaian kompetensi. Jadi nanti intinya Bapak Ibu tentukan CK yang akan dikembangkan dulu. Otomatis karena di jenjang MA, maka kita ambil rentangnya adalah CK 5 sampai CK 9. Jadi tidak ada tiba-tiba Bapak Ibu nanti mengembangkan CK 4, CK 3. Itu tidak boleh kalau di jenjang MA ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dikembangkan rentangnya ada di CK 5 sampai CK 9 Bapak Ibu. Seperti itu. Itu per ini Bu Per literasi. apa? Ya, nanti setiap literasi ada hasil CK-nya. Tingkat dari kan per literasi. Jadi untuk MA nanti Bu Jadi Lilin bukan per fase F. Oh, kalau fase itu kan masuk ke kurikulum ya Bu ya. Ini Oh, kita iya. kan kita hasil dari literasi siswanya. Jadi hasil literasi siswa itu pada iya. AKMI digambarkan CK 1 sampai 9. Untuk MA ada pada CK 5 sampai 9. Begitu ya Ibu ya. Nah, dari situ nanti tiap literasi ada deskripsi CK-nya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu silahkan. Oke, kalau sudah kita akan berpendapat lagi berkaitan dengan mengapa perlu memahami pemaknaan hasil AKMI. Jadi Bapak Ibu ini dituntut untuk bisa memahami pemaknaan hasil AKMI. Jadi raport AKMI peserta didik itu Bapak Ibu harus paham. Itu mengapa Bapak Ibu? Silahkan bisa raise hand Bapak Ibu untuk berpendapat. Silahkan Bapak Ibu, saya harapkan satu kelas ini nanti aktif semua. Saya mendengar semua suaranya Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang sejak kemarin belum bersuara. Silahkan disampaikan pendapatnya. Ya, Bapak Masih Ridwan, blank, Bu. silahkan. Bagaimana Bu, bisa raise hand ya Bu? Oh iya. Silahkan Bapak Ridwan. Saya kira memang kita harus memahami hasil AKMI karena paling tidak atau AKMI itu kan sebenarnya sebuah informasi yang akan didapatkan dari hasil objektif apa yang sudah dilakukan. Nah, maka ini menjadi sangat penting untuk dipahami untuk kemudian nanti kita menindaklanjuti gitu. Saya kira begitu karena ya itu ya, saya kira jadi AKMI itu perlu dipahami karena tadi sebagai salah satu informasi objektif yang kita terima melalui proses AKMI itu. Jadi kalau tidak dipahami, mana bisa kita kemudian nanti akan follow up dari apa yang sudah dilakukan. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi intinya harus dipahami karena nanti ada tindak lanjut selanjutnya itu tindakannya, langkahnya apa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Heri Susairi, silakan Pak Heri. Ya, kebetulan di sini sinyalnya agak putus-putus, jadi saya agak kurang memahami terlalu dalam. Tapi berkaitan dengan pertanyaan mengapa kita perlu memahami pemaknaan hasil AKMI, karena bagaimana kita menerapkan kalau kitanya juga tidak paham. Jadi memang kita selaku peserta di sini harus betul-betul memahami makna hasil AKMI tersebut supaya nanti di sekolah kita bisa memfollow up ataupun mengembangkan dan menerapkan manfaat dari AKMI itu seperti apa, sehingga kita bisa menerapkan nanti ke peserta didik ke sekolah supaya dengan adanya AKMI ini meningkatkan kan mutu pembelajaran di sekolah. Nah, nampaknya seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, terima kasih Pak Heri.
Jadi intinya kita nanti akan menindaklanjuti dari bagaimana kita menerapkan ya Pak ya, makanya harus paham dulu. Jadi nanti nggak salah menerapkan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu. Ibu Salama, silahkan Ibu. Eh, Untuk hasil AKMI ya Bu, sebetulnya saya belum tahu ya seperti apa lapor hasil AKMI ya. Nah, di sekolah kami udah melaksanakan AKMI, tapi belum menerima laporan hasil AKMI gitu ya. Tapi kalau yang saya pahami ya hasil AKMI harus dimaknai ya supaya kita bisa tahu ya tindak lanjut ke depannya pada proses pembelajaran seperti apa gitu ya. Kan kemarin udah dibahas bahwa hasil AKMI itu bisa mendiagnosis atau sebagai tes diagnosis gitu ya. Jadi supaya tahu bagaimana kelemahan atau kelebihan daripada setiap siswa yang kita ajari gitu. Ya mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Salama. Benar sekali ya. Jadi bagaimana nanti kita menindaklanjutinya berkaitan dengan pemaknaannya. Jadi bisa tes diagnostik ya Bapak Ibu. Ya, jadi memang harus benar-benar bisa dijadikan acuan untuk tindak lanjut. Ya, silahkan Bapak Atep. Ya, terima kasih Bu. Jadi kenapa kita harus memahami pemaknaan hasil AKMI? Itu pertama untuk mengetahui capaian siswa khususnya dalam literasi, baik literasi membaca, sains dan yang lainnya. Terus, nah capaian ini nanti akan ada apa istilahnya capaian berupa deskripsi. Kita akan mengetahui anak itu kelebihan dan kekurangannya di mana. Terus yang kedua, kita akan mengetahui rekomendasi yang disampaikan di hasil AKMI ini. Apa yang harus dilakukan kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dalam misalkan contoh literasi membaca, apa rekomendasinya? Literasi saya apa ininya? Kan tidak semua capaian siswa itu misalkan yang satu literasi membaca itu cakap. Belum tentu desainnya cakap, bisa saja desainnya itu dasar ataupun bahkan terampil. Sehingga kita mengetahui capaian tersebut, akhirnya nanti ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Atep. Jadi dari hasil itu bisa saja berbeda-beda dan kita bisa membaca dengan tepat. Nanti langkahnya apa, rekomendasi yang tepat dan tindak lanjutnya. Begitu ya Pak Atep ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ari Mayasari. Silakan Ibu Ari. Ya, supervisi dan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa perlu memahami pemaknaan hasil AKMI? Kita sinkronisasi dengan bahwa upaya peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Jadi, ketika kita melihat hasil pemaknaan hasil AKMI, apakah nanti AKMI tersebut memang tarik teing. Apakah AKMI ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, baik dari kualitas pendidik dan kualitas anak didiknya, bahwa asesmen tersebut bisa menilai bahwa literasi, numerasi, dan anak tersebut benar-benar baik atau belum. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti hasil AKMI di sekolah kami terlihat kualitas pembelajaran di madrasah kami seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Ari. Jadi Ibu Ari lebih ke bagaimana hasil asesmen itu nanti bisa menunjukkan dari kualitas pendidikan di madrasahnya, begitu ya Ibu Ari ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Barangkali masih ada yang berpendapat berkaitan mengapa perlu memahami pemaknaan hasil AKMI, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang belum berpendapat, boleh loh berpendapat.
Yang sudah berpendapat bisa lower hand ya, Ibu Salama, Ibu Ari Mayasari, diklik lower hand ya. Action lower hand. Terima kasih. Silakan yang apa? Masih boleh berpendapat Bapak Ibu, 1 atau 2 lagi. Kami persilahkan. Ibu Eneng dulu, Ibu Eneng Novi. Setelah ini Ibu Linlin. Ya, silahkan Bu. Ibu. Saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai perlunya memahami pemaknaan hasil AKMI ini sangat setuju ya. Apalagi kalau misalkan kemarin hasil dari pelaksanaan AKMI di sekolah kami itu ada hasilnya atau ada nilainya ya. Nanti kami sekolah kami bisa dapat memperbaiki apa saja yang harus diperbaiki. Apalagi kan di sini kalau misalkan bila dibedakan dengan ANBK itu tidak ada hasil atau sama sekali ya Bu ya. Saya rasa kalau di AKMI ada hasilnya itu sangat setuju sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Neng Novi. Ya, memang di AN secara umum kalau di AKMI sudah perorangan nanti Bu hasilnya. Jadi diharapkan memang betul nanti bisa membantu bagaimana madrasah mengembangkan madrasahnya gitu. Silahkan selanjutnya Ibu Linlin. Ya, terima kasih Bu. Kita perlu memahami pemaknaan hasil AKMI itu dari mulai gurunya, juga peserta didiknya, juga akhirnya ke madrasahnya. Sehingga hasil AKMI itu bisa menjadi bahan acuan, bisa menjadi bahan renungan gitu, dari mulai peserta didik, kemudian dari guru, kemudian dari madrasahnya. Bahan apa yang kurang, kemudian seperti apa kalau memang sudah melampaui standar berarti kita harus melaksanakannya seperti apa walaupun atau maksudnya gini, jadi ada ketika peserta didik ada di bawah standar berarti kita harus meningkatkan itu, tetapi jika peserta didik sudah berada standar atau bahkan di atas standar berarti kita harus tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan standar itu gitu dari setiap peserta didik sehingga akhirnya kita bisa menentukan oh sampai di sinilah standar madrasah kita, standar dari setiap madrasah di kita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Linlin, benar sekali. Jadi nanti tidak hanya gurunya saja, tapi peserta didiknya juga harus paham dan madrasahnya juga harus tahu bagaimana memaknai dengan tepat. Dan tadi saya tertarik dengan jika sudah ada pada titik tertinggi itu apa yang kita lakukan ya Bu Lili ya. Nah, nanti kita jawab bersama-sama dengan teman-teman ya Ibu ya di akhir nanti ya. Terima kasih. Silahkan teman-teman, ada lagi yang berkomentar, berpendapat? Ya, sudah ya, cukup ya Bapak Ibu. Jadi benar sekali Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memaknai dengan tepat, bagaimana kita bisa mengembangkan perencanaan dan pengembangan dari model-model pembelajaran yang akan kita terapkan, yang nantinya hal itulah yang menjadi jembatan bagi kita meningkatkan mutu pembelajaran pada madrasah Bapak Ibu. Jadi memang kita yang pertama wajib memahami pemaknaan hasil AKMI-nya. Apalagi nanti deskripsi tiap literasi CK-nya itu memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Makanya Bapak Ibu di sini nanti dituntut untuk bisa memahami deskripsi CK pada 4 literasi. Dan di akhir nanti Bapak Ibu bisa memodelkan literasi terintegrasi Bapak Ibu. Nah, makanya untuk pelatihan ini tuh sebenarnya luar biasa enak Bapak Ibu dibanding yang tahun lalu ya Bapak Ibu. Kalau yang tahun lalu itu semua peserta setiap hari ada tugas Bapak Ibu yang harus dikirim ke LMS. Kalau yang tahun ini, wah luar biasa Bapak Ibu, ini istimewa loh. Tugasnya hanya 1 nanti.
berupa RTL saja. Nah, RTL itu nanti kan isinya model-model pembelajaran atau pemodelan desain pembelajaran terintegrasi yang akan Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu nanti di madrasah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu hanya satu tagihan dari tugas pelatihan kali ini Bapak Ibu. Jadi itu sudah istimewa dan Bapak Ibu jam 12 juga udah selesai ya. Kalau yang Tapi tahun komplit lalu Bu. latihannya sampai jam 5 sore Bu gitu. Dan Wow. ini sudah sampai jam 12 aja selesai, tugasnya cukup satu gitu. Luar biasa ini. Jadi Tapi begitu komplit ya Bapak. Bu. Ya, tapi tetap komplit betul. Itu dikurangi di itu Bu Lilin, Mantap, dikurangi mantap, mantap. kolaborasinya ya. Jadi saya tahun ini, instruktur tahun ini tuh kaget gitu sebenarnya melihat jadwal dari panitia pusat. Lah, kenapa sampai jam 12 saja? Karena bayangan kita sama seperti tahun lalu tuh sampai jam 5 sore Bapak Ibu. Dan setiap hari kita menilai tugas Bapak Ibu, ada kolaborasi kelompok. Ternyata ini kolaborasinya dikurangin dan Bapak Ibu nanti banyak mengerjakan secara perorangan Bapak Ibu. Dan nanti setelah pelaksanaan ya, setelah pelaksanaan pelatihan ini ada tim visitasi dari pusat yang akan memvisitasi madrasah Bapak Ibu. Nah, di situ nanti ditanyakan desain-desain pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat saat pelatihan. Makanya nanti untuk di Sosbud saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat secara perorangan sambil kita bersama-sama berdiskusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi betapa pentingnya pemaknaan hasil AKMI dalam kita memodelkan desain pembelajaran. Selanjutnya kita mengingat kembali bagaimana mengakses laporan hasil AKMI. Kalau berdasarkan informasi awal, laporan hasil AKMI ini bisa dilihat paling cepat 2 minggu dari pelaksanaan ya Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan itu apakah tanggalnya, apakah pelaksanaan yang hari terakhir. Nah, itu saya kurang memahami Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek pada ini ya, web portal AKMI, kemenak.go.id, lalu silahkan masuk menggunakan username madrasah atau login menggunakan data emis Bapak Ibu. Jadi bisa dicoba, jika memang sudah 2 minggu, kemungkinan hasilnya sudah ada. Kalau belum ada berarti ada kemunduran Bapak Ibu. Waktunya mungkin sedikit mundur gitu. Masuk menggunakan username madrasah, login menggunakan data emis. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses laporan hasil AKMI dan bisa mengunduhnya. Sehingga dari situ pun bisa kita memaknai atau menganalisa hasil AKMI tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Itu ini sudah ada contoh rekomendasinya Bu. ya dari pusat itu nanti Bu. Jadi masuk ke portal AKMI itu Bu, terus masuk menggunakan akun madrasah, lalu hasilnya bisa di-download gitu. Nah, ini adalah contoh pemaknaan hasil AKMI tingkat madrasah Bapak Ibu. Bu, Ini ada Bu, beberapa CK. Bu, Iya, silahkan. Bu Nina. Atau Pak Atep ya. Berarti kalau yang kemarin yang saya itu kan anak-anak kan ikut keterbacaan ya, untuk uji Ya, validitas. Berarti itu mah kan nggak keluar ya, nilainya, nggak keluar hasilnya mungkin ya. tidak ya. Jadi begini Pak, uji keterbacaan dan validitas soal itu dilaksanakan berkaitan dengan tim instrumen soal, Pak. Kebetulan saya kan tim instrumen soal juga. Jadi saat itu soal-soal yang saya buat, yang teman-teman buat itu memang diujikan di lapangan untuk tahap pertama, itu uji keterbacaan dan validitas. Saat soal saya itu kok uji keterbacaannya tidak lulus dan validitasnya rendah, maka soal itu harus istilahnya di-drop atau dibuang, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi tujuan dari uji keterbacaan dan validitas itu berkaitan dengan soal-soal sebaran soal AKMI yang akan dimasukkan ke sistem, Bapak Ibu. Hubungannya dengan itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan hasil AKMI ya, Bapak Ibu ya. Kebetulan saat itu saya itu menguji keterbacaan itu malah di NTT, Bapak Ibu, di Kupang itu. Dan itu memang salah satu proses dari soal itu sebelum masuk ke
database soal AKMI-nya. Jadi soal AKMI itu saat sudah masuk ke sistem, itu berarti soal tersebut sudah lulus validitas 2 kali, Bapak Ibu. Nah, validitas yang pertama itu ujinya bareng dengan uji keterbacaan yang ada di madrasahnya Pak Atep tersebut. Mungkin madrasah Bapak Ibu yang lain barangkali digunakan juga untuk uji keterbacaan, berarti hasil AKMI-nya tidak ada. Yang hasil AKMI-nya keluar adalah yang ikut pelaksanaan AKMI mulai tanggal 2 Oktober kalau tidak salah ya, sampai dengan 12 atau 13 Oktober. Nah, itu yang akan keluar hasilnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke contoh pemaknaan hasil AKMI. Ini misalnya, apa maknanya jika capaian kompetensi literasi sains peserta didik ada pada CK5? Nah, CK5 seperti kemarin Bapak Ibu tahu, itu ada kompetensinya. Ya kan Bapak Ibu? Kompetensi pada CK5. Nah, berarti nanti saat peserta didik ada pada CK5, literasi sains, nanti bisa dihubungkan KKO dari CK5 itu apa, Pak Ibu ya. KKO-nya, dan nanti bisa dilihat juga konten dan subkontennya pada literasi sains. Nah, ini saya ada contoh, sebentar. Saya bukakan ke Padlet saya ya. Bapak Ibu silahkan dilihat di WA grupnya ya. Saya kirimkan link Padlet saya di situ 0908 ya, ini benar ya. Silahkan Bapak Ibu diklik link yang saya kirim di grup. Itu ada contoh pemaknaan CK. Oh, belum saya masukkan. Sebentar. Digeser aja ke yang D0816. Itu ada pemaknaan CK-nya. Nah, itu makna capaian kompetensi setiap itu bisa di-download Bapak Ibu, tinggal diklik yang titik 3 terus download attachment. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di situ. Kebetulan belum saya masukkan ke yang D0908. Silahkan lihat ke sebelahnya yang Sosbud D0816. Ya Bapak Ibu. Nah, makna CK per literasi judulnya. Itu diklik, nanti bisa ditampilkan Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu print ya. Jadi ini adalah acuan yang kita gunakan untuk memaknai hasil AKMI-nya berdasarkan literasi. Itu ada literasi membaca, numerasi, sains, dan sosbud Bapak Ibu. Bisa dibuka ya Bapak Ibu ya, link saya ya. Cuman itu memang tulisannya kecil-kecil. Silakan bisa dicermati. Ya, masih muter tidak apa-apa. Bisa dicermati sebentar saja. Sosbud yang 0908. Ya, itu belum ada, Pak. Sebentar, saya stop share dulu ya. Saya masukkan. Lihat yang sampingnya saja, 0816. Ada itu, Bapak Ibu. Yang di 0816 ada makna CK per literasi. Terlalu kecil hurufnya, Bu. Ya, betul, terlalu kecil. Silahkan di-download dulu aja, Pak. Nanti bisa di-print. Karena itu yang digunakan untuk acuan dalam memaknai hasil AKMI-nya di situ, Bapak Ibu. Sebentar saya carikan di sini ada nggak ya? Yang literasi membaca, yang ini ya? Ya, ada 4 literasi literasi itu. Oh iya, Ya. literasi membaca, numerasi, sains, sosial, literasi sosial budaya. Betul. Capaian kompetensi AKMI. Coba ini saya tampilkan satu ya Bapak Ibu. Nah,
Saya coba. Itu silahkan Bapak Ibu download dari situ. Dan ini saya coba tampilkan untuk memberikan contoh. Baru kebuka Sosbud yang D berapa? Yang 0908. 0816. Karena itu filenya saya lupa untuk ngopi di sebelahnya, Bu. Yang sebelahnya, Sosbud D0816 paling atas. Nah, ini di layar sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh, kita tadi ada contohkan dari CK5 untuk sain ya, Bapak Ibu. Kita lihat yuk, CK5 sain. Oh, sain. 4 halamannya, Bu? Ya. 4 halaman, betul. Nah, ini Bapak Ibu saya besarkan untuk CK5 sain. Bisa terlihat ya. Nah, jadi cara membacanya, ini CK5 sain ada di sini. Saya besarkan lagi dikit. Nah, yang sebelah sana. CK4, CK5. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi cara membacanya nanti saat peserta didik ada pada CK5 yang sain, berarti dia sudah mampu membuat dan menentukan prediksi serta menggagas hipotesis, mengusulkan cara untuk mencari jawaban pertanyaan ilmiah dan mengevaluasi cara menggali pertanyaan ilmiah, dan mengidentifikasi asumsi, bukti dan penalaran dalam teks yang berhubungan dengan sain, dan membedakan antara argumen yang didasarkan pada bukti dan teori ilmiah yang didasarkan pada pertimbangan lain tentang pengetahuan sains, pengetahuan prosedural sains, dan pengetahuan apa tadi? Pemikiran sains. Jadi ini pembacaan CK-nya ada di sini. Nah, kita coba baca yang CK Sosbud, CK5 Bapak Ibu. Nah, kalau di Sosbud berarti peserta didik ini telah mampu menghubungkan, memilih, dan mencari alternatif dari dua problematika. Nah, ini mencakupnya nanti masuk ke konten dan subkonten Sosbudnya, Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa membacanya itu kalau CK-nya 5, ya di CK5 sesuai dengan literasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Sudah jelas ya? Bentar, Bu. Ya. Kan ini CK-nya Di-download itu dulu Bapak Ibu. Hah? Di-download dulu aja yang dari Padlet tadi. Diklik titik 3, lalu klik download attachment. Ibu Linlin bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Saya sudah di-copy. Ya. Ini kan Bu, CK dan kalau tadi ya dari CK5 itu berarti dari CKMA ya? Dari Ya. CKMA. Misalkan nih, dari CKMA secara umum telah mampu menghubungkan atau memilih kemudian tetapi si peserta didik itu si siswa itu malah telah mampu menilai, menentukan pendapat malahan gitu Bu, ke CK8 misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, Belum itu bisa nanti ya Bu, akan saya jawab. Oke. Jadi intinya yang penting rentang CK-nya sudah tahu dulu ya. Bapak Ibu tidak salah ke rentang CK. Setelah itu apa yang kita lakukan? Jika memang hasilnya seperti itu, peserta didiknya ternyata sudah ada di level yang atasnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti hubungannya dengan kegiatan penguatan dan pengayaannya Bapak Ibu ya. Intinya begitu. Tapi nanti setelah ini kita lebih fokuskan lagi ya. Jadi yang ditanyakan itu ini. Nah, CK berapa yang menjadi CK tertinggi pada jenjang pendidikan di MA, Bapak Ibu tadi? Yang menjadi CK tertinggi, CK berapa Bapak Ibu? 9. CK 9. 9. Nah, sekarang pertanyaannya kita masuk ke pertanyaan Ibu Linlin tadi. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Pak Ridwan, saya apa yang harus dilakukan oleh guru jika mayoritas siswa itu sudah di CK 9, Bapak Ibu? Nah, kira-kira bagaimana?
Adakah yang akan berpendapat, Bapak? Banyaklah pengayaan. Iya, jadi begini Bu, kita jika sudah mencapai ke CK yang paling tinggi, maka kita harus mempertahankan capaian CK tersebut. Otomatis kita tahu, kan kompetensi semua kompetensi 9 peserta didik sudah kuasai, ya kan? Jadi kita memang melakukan pengayaan dengan cara kita memasukkan semua step CK itu untuk mempertahankan capaian kompetensinya, dan kita bisa merefleksi dari pencapaian peserta didik tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada terus kita berhenti sampai di situ, itu tidak ada. Jadi kita tetap ada kegiatan untuk mempertahankan capaian kompetensi tersebut. Walaupun peserta didik sudah pada capaian yang tertinggi. Nah, saya paham tadi yang dimaksud Bu Linlin. Misalnya sudah ada di CK5, kan bisa Bu dinaikkan menjadi kompetensi di CK6 untuk kita melakukan kegiatannya, biar nanti CK6-nya itu bisa tercapai, kan begitulah. Ini gimana kalau udah CK-nya 9, nggak ada CK10 Bapak Ibu. Nah begitu, kita tetap melakukan suatu pengayaan, kita tetap melakukan kegiatan di mana kegiatan tersebut dapat mempertahankan capaian kompetensi tertinggi dari madrasah aliyah, yaitu CK9. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita telah sampai pada materi akhir di sini ya. Jadi kesimpulannya, hasil dari rapot AKMI ini berfungsi sebagai informasi akademik dalam mendiagnosis dan mengintervensi proses pembelajaran, penyusunan atau perbaikan buku ajar, dan intervensi kebijakan lain dalam upaya menguatkan pendidikan dan pembelajaran berbasis literasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ini quote of this day, perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Jadi kalau tidak melangkah, kita tidak ada perjalanan ya Bapak Ibu. Sedikit pun langkah kita itu sangat berarti daripada kita diam saja dan tidak melangkah. Terima kasih. Di sesi ini saya akhiri dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.